Kanuragan merupakan ajian Jawa kuno yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat Jawa, bahkan hampir di seluruh Nusantara. Ilmu Kanuragan terdiri dari kemampuan melindungi diri dan menyerang secara supranatural. Selain untuk menjaga diri, ilmu Kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara. Aji-ajian ini dahulu banyak digunakan prajurit untuk merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia tak terkalahkan walaupun hanya berbekal senjata tangan kosong dan bambu runcing. Konon, saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat amalan serta pantangan yang harus dijalaninya. Lantas apa saja ajian Jawa kuno tersebut? Orang Jawa pada zaman dahulu dikenal memiliki ilmu Kanuragan yang sangat kuat. Konon masih ada sejumlah orang yang mempelajari ajian sakti itu hingga saat ini. Ada banyak pendapat pro dan kontra mengenai ilmu Kanuragan ini. Pro jika digunakan untuk mengawal orang lain, dan kontra karena berkaitan dengan hal-hal yang mistis. Berikut ini adalah ajian Jawa kuno paling sakti dan terbukti hingga saat ini. Yang pertama adalah ajian Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian Jawa kuno paling sakti dan di dunia persilatan yang memiliki efek paling mematikan. Siapapun yang terserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tak berdaya. Konon, ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Waringin Sungsang diciptakan untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut ilmu aliran hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini, seseorang harus melakukan sejumlah amalan dan menyertakan nama Allah. Waringin yang berarti pohon beringin, sedangkan Sungsang yakni terbalik di mana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna hidup berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang tergantung atau terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada seorang pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Kemudian yang kedua, ajian Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek termasuk ilmu aliran hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Siapapun yang menimba ilmu Rawa Rontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tidak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih. Tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu. Bahkan konon, saat ia mati pun bisa hidup kembali. Ajian Rawa Rontek membuat penggunanya hidup abadi. Berdasarkan mitos penguasaan ilmu Kanuragan ini tidak akan mati meskipun kepalanya terpenggal. Nantinya kepala itu akan menyatu kembali. Kekuatan itu dapat diwariskan kepada orang lain. Apabila sudah diwariskan, maka si pemilik akan kehilangan kesaktian dan menjadi manusia biasa. Sumber kekuatan ajian Rawa Rontek ini berasal dari tanah. Oleh karena itu, untuk membunuh orang yang memiliki ilmu tersebut, yaitu dengan cara menggantungnya di pohon, sehingga tidak bisa menampakkan kaki ke tanah. Ajian Rawa Rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam dan terdapat kutukan bagi pemiliknya sebagai konsekuensi saat dia meninggal. Wujudnya akan berubah menjadi manusia kecil dan mengering seperti jenglot. Kemudian yang ketiga, ajian Lembu Sekilan. Seorang yang memiliki ilmu ajian Lembu Sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng yang tebal saat bertarung dengan musuh.
tubuh pendekar Lembu Sekilan tidak akan tersentuh lawan. Bahkan saking kuatnya pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm dan hanya mengantarkan anginnya saja. Untuk mendalami ilmu ajian ini, seseorang harus berpuasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang diyakini puasa yang dimulai dari hari Kamis Wage dan bukan seperti puasa pada umumnya. Yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur. Dalam puasa ngidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan memakan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjutkan dengan puasa ngableng selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan dan tidak boleh minum, serta tidak boleh tidur. Ajian ini banyak digunakan oleh prajurit perebut kemerdekaan. Kemudian yang keempat, ajian gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan nampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar-nyambar. Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkatan tinggi yang tak bisa semua orang mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bendaknya akan langsung tuli. Dan apabila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung tersimbung menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas, seperti tersambar petir. Ilmu kanuragan Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalankan puasa 40 hari dengan makan hanya setiap jam 12 kali. Setelah itu, diteruskan dengan puasa lowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari hari Sabtu Kliwon. Maka tak heran, ilmu sakti mandraguna ini kebanyakan dimiliki oleh orang Jawa kuno. Di dalam kejawen, disebutkan pada masa penjajahan, orang Jawa kuno memakai ajian ilmu sakti untuk melawan penjajah. Ilmu sakti ini menurut kejawen ada banyak jenisnya juga. Orang yang sakti mandraguna memang bukan hal yang tabu dan asing di telinga kita. Dan ternyata orang Jawa kuno dapat memiliki ilmu sakti mandraguna karena amalan mereka.